Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Allah yang ku puji, Allah yang ku sembah, kemuliaan
Desember tahun ini memang bagi saya ini cukup unik ya. Karena tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal dengan bebas ya, bersalaman. Dengan keadaan sekarang ini ya tidak mempengaruhi ya kondisi hati kita ya, hati yang saya sempat merenungkan ya bagaimana Allah yang bertahta di kemuliaan di tempat yang maha tinggi, satu tempat yang tak mungkin terhampiri oleh manusia yang berdosa ini ya, rela mengambil satu tindakan yang paling dramatis ya, turun ke dunia ya sebagai manusia. Itu saja sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ya, kita tidak baca seluruhnya. Saudara bisa ambil waktu ya di rumah dalam suasana Natal ini untuk membaca dan merenungkan bagian-bagian, seluruh bagian ini. Injil Lukas pasal 2 kita baca ayat 15 dan ayat 16 ya. Sudah dapat saudara? Sudah ya. Hari saya akan baca ayat ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Marta dan Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Haleluya. Saudara-saudara, ya kalau kita baca seluruh perikop ini dari ayat yang ke-8 sampai habis ya, memang tiap-tiap teks dari ayat ini memiliki pesan yang sangat berharga untuk kehidupan kita selama kita di dunia ini. Bagaimana sikap kita ketika berita kesukaan besar, berita damai sejahtera, berita pengharapan yang disebut, bagaimana kita menyikapi? Nah, kita perlu contohi para gembala ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa para gembala ini yang mendapat prioritas, yang didahulukan oleh Tuhan untuk menerima berita dari sorga yang langsung disampaikan oleh malaikat, bukan oleh nabi, bukan oleh orang-orang yang ada, tokoh-tokoh iman yang ada pada zaman itu, tetapi disampaikan oleh para malaikat. Saudara, menjadi pertanyaan, siapa para gembala ini? Dari buku Talmud, dari kamus, dari ayat-ayat, dari keterangan-keterangan sampingan, saya periksa yang membuat saya penasaran ya, mengapa para gembala ini mendapat kehormatan pertama untuk menerima berita yang luar biasa. Nah, menurut Talmud ya, ini kelompok masyarakat yang terpinggirkan,
kelompok masyarakat dari sudut sosial mereka kelas 2. Orang miskin, orang kotor, orang gak layak. Mereka tiap hari hidup di alam liar, tidak tahu aturan, apalagi aturan tentang hari Sabat. Dari segi hukum, para gembala ini tidak mungkin bisa dijadikan saksi dalam satu perkara di pengadilan. Nah saudara, namun demikian justru orang-orang yang dianggap hina, kotor, bau. Ya, kalau saudara pernah jadi gembala kambing atau domba, seluruh pakaian yang saudara pakai itu akan bau seperti hewan yang saudara gembalakan. Itu saya pernah alami, bau sekali, sampai malu kalau ketemu. Ya, apalagi masuk kota, bau. Nah inilah saudara, tetapi justru mereka ini yang mendapat kehormatan pertama untuk mendengar berita. Dalam arti para gembala ini mewakili orang-orang yang terbuang. Nah itulah keadaan manusia ketika sudah tidak di pihak Tuhan karena dipisahkan oleh dosa. Manusia itu hidup dalam ketakutan, dalam kesunyian. Nah di tengah-tengah itulah Allah ingat janjinya. Dan persis pada waktu yang tepat kita baca ayat ini. Jangan takut karena aku memberitakan kabar kesukaan besar bagi seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagi saudara. Kelahiran Yesus hanya merupakan sejarah yang sudah lalu. Tetapi makna Natal yang sesungguhnya tidak hanya bicara soal sejarah, tetapi suatu proklamasi, pengumuman Allah bahwa Allah sungguh-sungguh serius mau menyelamatkan manusia. Amin saudara. Untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Natal itu sebenarnya sebuah pengumuman bahwa Allah benar-benar serius banget mau menyelamatkan kita. Haleluya. Itulah kasih Allah. Kalau Allah tinggal sekedar aja, udah terserah, tidak mungkin dia mau berkorban. Pengorbanannya yang begitu agung, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, menunjukkan betapa Allah sangat serius. Yesus ingin nyaman di hati yang lembut. Amin saudara. Selimutilah, sambutlah Yesus dengan selimut hati yang lembut. Almarhum Awan Datu ciptakan lagu Lembutkanlah hatiku ya Yesus untuk menerima firman. Yesus tidak lagi hadir dalam bentuk fisik seperti 2000 tahun lalu, tetapi firman-Nya ketika disampaikan kita sambut dengan hati, dengan selimut yang hangat dan lembut, saudara-saudara. Walaupun dia terbaring di dalam palungan, memang bagi seorang wanita yang mendekati hari bersalin, dia sudah siapkan segala sesuatu, yang mulai dari pakaian bayi, semua yang berkaitan dengan bayi yang akan lahir sudah dipersiapkan. Demikian juga Maria, sebagai seorang ibu yang sudah tahu hamil tua dan mendekati hari bersalin, dia pasti membawa selimut ini. Jauh sebelum kita menyambut perayaan Natal, yang pertama kita siapkan adalah hati yang lembut. Dalam catatan saya begitu banyak ayat, tetapi ya saya lewati semua supaya yang paling penting dalam perayaan Natal ini bertemu Tuhan. Ya itu yang paling penting. Ya itu yang ini Lukas pasal 19 ya. Ayat yang ketiga mulai ya. Atau ayat 1 ya mulai itu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Artinya Yesus tidak singgah kota Yeriko cuma sebagai kota lintasan lewat ya. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang. Saudara baca sama saya.
Nah, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius, terus kita baca ayat 8 loncat, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, anak orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Penghalang pertama bagi Sakius untuk mewujudkan keinginannya, kerinduannya untuk mencari Yesus adalah orang-orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Saudara, kalau orang lagi rindu untuk bertemu dan bertemu Yesus, jangan kita menjadi penghalang dengan sikap dan ucapan kita. Amin, saudara. Amin. Jangan. Yang menjadi penghalang sebenarnya orang ingin bertumbuh, ingin mengembangkan talentanya, bukan orang luar, bukan tetangga, sesama kita. Kamu udah jelek begitu, kamu selalu bikin masalah. Kita yang jadi penghalang, saudara. Hati orang itu hanya Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Tapi untung Sakius tidak putus asa. Walaupun caranya salah. Yang naik ke pohon ara. Pohon ara bicara tentang pembenaran diri sendiri. Dan ketika Yesus lewat, Sakius, turun kamu. Bukan di situ tempatmu untuk mengenal aku. Turun dari kebenaran diri sendiri. Hari ini juga, bukan besok. Hari ini telah lahir bagimu. Sekarang hari ini aku menumpang di rumah. Firman Allah katakan, jikalau selama disebut hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, panggil hanya untuk kembali kepada kasih. Jangan tunggu besok, sebab hari besok itu bukan milik kita. Hari ini yang Tuhan beri, itulah tanggung jawab bagi mereka yang mengambil keputusan. Sebelum Sakius mengambil suatu pengakuan dan tindakan, ucapan, pengumuman, pernyataan keselamatan itu belum. Tetapi ketika Sakius mengambil sikap dan siap berubah, dan memang ternyata dia berubah, Yesus hari ini dan seisi rumah ini. Kata penyelamatan di sini bukan dia menebus dari dosa, tapi memelihara kehidupannya sampai Yesus datang. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi ini, kita sudah alami pemeliharaan Tuhan. Itu bagian dari keselamatan Allah yang Allah sedang kerjakan untuk kedatangan Yesus kali yang kedua, menyelamatkan kita dengan sempurna. Biarlah dalam perayaan Natal ini kita benar-benar bukan sekedar mencari, tetapi benar-benar bertemu. Nah, di dalam terjemahan ini, mari kita berkebahan, ya, melihat, ya, apa yang telah diberitahukan. Nah, dalam terjemahan baru memakai diberitahukan, tapi saya lebih senang menggunakan terjemahan apa yang telah dinyatakan kepada kita. Hidup yang tadinya hanya sekedar mimpi, hanya sebuah angan-angan, hidup kekal yang tadinya hanya sebuah impian saja, kini sudah menjadi kenyataan dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah kita. Jadi hidup kekal bukan sekedar mimpi, tapi suatu fakta, bisa dilihat, bisa diraba, bahkan bisa dialami. Amin, saudara. Saya lebih condong ke terjemahan lama.
seperti yang diberitakan, ditulis, seperti yang dinyatakan. Artinya sesuatu wujud yang nyata yang bisa dilihat. Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, kini dia terlihat dalam wujud manusia Yesus. Dirasakan dan bisa dialami. Haleluya. Tidak sekedar mimpi, tapi benar-benar hidup kekal di dalam Yesus itu. Sekarang bukan sekedar mimpi, tetapi benar-benar menjadi nyata. Dan kenyataan kita hidup menerima kekekalan itu dilihat dari perubahan sikap kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar bersama-sama pagi hari ini, Tuhan. Biar bukan perubahan suasana Natal yang kami rasakan, tapi kami mau belajar lebih dalam lagi, Tuhan. Kami mau mengoreksi diri kami, Tuhan. Dan kami lewat firman-Mu ini, kami mau sungguh-sungguh berubah. Kami mau perubahan kehidupan kami, Tuhan. Hanyalah perubahan yang mengarah kepada kekudusan, mengarah pada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya kami boleh menjadi alat-alat untuk saksi-saksi yang boleh terus memberitakan siapa Yesus itu di dalam hidup kami, sehingga orang lain pun boleh tertarik untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Muliakan tu Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, umat terima kasih. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati.
Selamat Natal Pak Marli, selamat Natal Bu Rita, saya berkati. Selamat Natal Bu Cantik, saya berkati. Selamat Natal juga. Di sini Selamat Natal Bu, saya berkati. Saya bertujuh. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Bang, selamat Natal, Tuhan berkati. Ada pesan-pesan di tahun ini? Tuhan selalu baik. Haleluya. Selamat Natal, Tuhan berkati. Ada pesan-pesan hari ini? Minggu saja. Selamat Natal juga ya. God bless you. Selamat Natal, listening. Tuhan Yesus memberkati. Ada pesan-pesan tahun ini? Harapan dan doa. Ada pembagian pesan untuk anak sekolah minggu. Silakan Amin. ini anak sekolah minggu. Selamat Natal Rika. Aduh sayang sekali Naomi gak datang ya. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Tuhan berkati. Selamat Natal Bu Nancy. Tuhan Yesus ada pesan-pesan hari ini? Yes. Luar biasa. Luar biasa. Pesan-pesan ada tahun ini? Oh, luar biasa Natal ini. Amin. Amin. Itu doa. Tuhan berkati. Betul. Yesus ada pesan-pesan tahun ini? Selamat tahun baru dan Natal. Amin. Berkati. Good. Selamat Natal Bu Dewi. Tuhan berkati. Ada pesan-pesan tahun ini? Makan nanti. Oh, kita udah makan ini. Ini dong. Apa? Kurang sampai. Ada pesan-pesan tahun ini? Apa? Semoga pandemi ini cepat berakhir. Bisa jalan-jalan ke Semarang nanti ya. Nah, ditunggu ya. God bless you. God bless you. Oh sudah tadi ya? Selamat Natal dua ya. Berkati. Ada pesan-pesan tahun ini? Semangat apa ya? Oke. Berkati. Halo Pak Pendeta Madesa Sipil. Pagi hari ini saya berada di GPD Sading bersama dengan orang tua. Selamat Natal Bu. Ada pesan-pesan untuk Natal tahun ini? Keluarga di Semarang. Natal menyambut Sang Juru Selamat. Yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Ada pesan-pesan tahun ini? Merry Christmas. Ada pesan-pesan nggak Bu? Amin. Haleluya. Amin. Ibu Putu harus ucapkan dulu Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat Tanandu. Ada pesan-pesan di tahun ini? Pesan